Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nazma Jamratu Soleha dari kelas 11-3. Di sini saya akan menceritakan riwayat salah satu tokoh ulama Indonesia yang mendunia, yaitu Abu Abdul Mu'ti Nawawi Al-Qinari Al-Bantani. Abu Abdul Mu'ti Muhammad bin Umar Al-Tanara Al-Jawi Al-Bantani ini sering dikenal dengan nama Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani atau Syekh Nawawi Banten. Beliau dilahirkan di Kampung Tanara, Serang, Banten pada tahun 1815 Masehi atau 1230 Hijriah. Beliau wafat pada tanggal 25 Syawal tahun 1314 Hijriah atau 1987 Masehi. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 84 tahun. Ayahnya bernama Umar bin Arabi yang juga merupakan salah satu tokoh ulama di Banten. Dikisahkan juga bahwa Syekh Nawawi ini masih memiliki keturunan dari Sunan Gunung Jati yang merupakan salah satu tokoh Wali Songo dari Sultan Banten I, yaitu Maulana Hasanuddin. Syekh Nawawi juga dikabarkan masih memiliki jalur nasab dari Husain radhiyallahu anhu yang merupakan salah satu cucu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebutan Al-Jawi ini menunjukkan bahwa Syekh Nawawi berasal dari Pulau Jawa, sebab Banten merupakan bagian dari Pulau Jawa. Namun di seantero dunia, beliau diberi gelar Sayyidul Hijaz yang berarti Maha Guru Jazirah Arab, yang sekarang kita kenal dengan nama Saudi Arabia. Kebesaran nama Syekh Nawawi ini sepadan dengan Imam Syafi'i yang merupakan salah satu tokoh mazhab sekarang dikenal dengan mazhab Syafi'i. Di Mekah, Syekh Nawawi ini giat menghadiri majelis-majelis ilmu terutama di Masjidil Haram. Dan setelah dilihat kedalaman ilmunya oleh imam utama masjid tersebut, yaitu Syekh Ahmad Khatib Sambas, yang dimana beliau juga salah satu tokoh ulama Indonesia yang mendunia. Beliau meminta Syekh Nawawi ini untuk menggantikannya. Nah, disitulah Syekh Nawawi menjadi pengajar dan membuka majelis ilmu sendiri di Masjidil Haram. Semakin hari, murid atau santrinya ini semakin bertambah, dan beberapa di antara muridnya juga merupakan pemuda dari Indonesia, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang merupakan pendiri dari Nahdlatul Ulama. Kemudian pada tahun 1870 Masehi, kesibukan Syekh Nawawi ini semakin bertambah sebab beliau diharuskan menulis banyak kitab. Inisiatif menulis banyak kitab ini didorong oleh sahabat, mendapat dorongan dari para sahabatnya di Pulau Jawa. Kitab-kitabnya yang sebagian besarnya itu kitab-kitab komentar atau syarh dari karya-karya ulama yang populer dan dianggap sulit dipahami. Karya dari Syekh Nawawi ini kurang lebih ada 115 kitab karya beliau, mencakup tentang fikih, tasawuf, tafsir, dan hadis. Contohnya yang pertama itu ada kitab Sulam Al-Munajjah Syarah Safinah Al-Shalah berisi tentang fikih, dan yang kedua ada An-Nasoih Al-Ibad berisi tentang tasawuf. Yang ketiga ada Al-Tafsir Al-Munir, kitab tafsir. Dan yang contoh keempat itu ada Talqin Al-Qoih Al-Hadis Syarah Lubab Al-Hadis yang berisi tentang hadis-hadis. Kemudian ada keteladanan yang dapat kita ambil dari Syekh Nawawi ini, yaitu beliau pernah menjadi imam di Masjidil Haram, mengajar di Haramain, sebutan lain dari Mekah dan Madinah, dan juga karya-karya beliau ini tersebar luas di Timur Tengah dan di Asia Tenggara,
khususnya di dunia pesantren, karya-karya beliau ini masih dipahami, dikaji, ditelaah, dan bahkan masih menjadi kurikulum tetap di pesantren. Gelar Sayyidul Hijaz ini beliau dapatkan di wilayah Timur Tengah, tepatnya di daerah Jazirah Arab, Masjidil Haram, terutama di Mekah, yang dimana tempat itu adalah jantung atau pusatnya ajaran Islam. Nah, dari keteladanan Syekh Nawawi ini, kita sebagai generasi penerus wajib mengikuti harus mencontohi jejak dan langkah beliau. Sekian dari saya. Maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.